informasi total kematian. Terlebih pasca pimpinan menyebut angka 122, laksana angka baku tanpa satupun kenaikan. Seketika berbagai media TV seolah jalankan perintah dengan berubah data kematian sesuai perintah pimpinan. Independensi media dipertanyakan, simpang siur data kematian mewarnai ketika data Aremania menunjukkan 200-an kematian. Inikah indikasi menutupi wajah rusak institusi dengan menutupi kebenaran? Media asing meliput sana sini. Tragedi Kanjuruhan. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, sebuah insiden penghimpitan kerumunan yang fatal terjadi pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema dari rivalnya Persebaya Surabaya. Sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan, pihak kepolisian mengatakan bahwa para pendukung membuat kerusuhan dan menyerang para pemain dan ofisial tim. Sehingga polisi berusaha melindungi para pemain dan menghentikan kerusuhan tersebut, namun massa justru bentrok dengan aparat keamanan. Sebagai tanggapan, unit polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata, dengan beberapanya ke arah tribun selatan yang tidak terdapat gesekan, yang memicu berlariannya para penonton untuk menghindarinya. Hal ini menimbulkan penumpukan kerumunan. Sebuah penghimpitan kerumunan terjadi di pintu keluar, menyebabkan sejumlah supporter mengalami asfiksia. Sampai pada tanggal 24 Oktober, tercatat ada sebanyak 135 orang yang tewas. Dan 583 orang lainnya cedera. Bencana tersebut merupakan bencana paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia. Setelah tragedi Estadio Nacional 1964 di Peru yang menewaskan 328 orang. Presiden Jokowi sampai turun tangan memerintahkan bawahannya untuk usut tuntas tragedi tersebut. Sudah saya sampaikan, diinvestigasi tuntas, diberikan sanksi kepada memang yang bersalah. Saya kira juga perintah saya sudah jelas pada Menko Polhukam, pada Kapolri, pada Menpora dan semuanya sudah jelas, imbuhnya. 5 kesalahan penyebab tragedi Kanjuruhan. 1. Oknum supporter. Menurut pengakuan salah satu Aremania yang berada di lokasi, Rezky Wahyu, terdapat beberapa oknum supporter yang melakukan tindakan provokatif. Mereka menaiki pagar dan melempar benda-benda. Beberapa ada yang berhasil masuk ke stadion. Hal itu sangat mencederai nilai fair play dalam pertandingan olahraga. Hal itu kemudian memancing beberapa supporter yang lain untuk ikutan melakukan hal yang sama. Tentu tidak semua supporter melakukan hal itu, namun di sanalah awal mula terjadinya kericuhan. Kemudian ada lagi beberapa oknum yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema. Terlihat Johan Alfarizi mencoba memberi pengertian kepada oknum-oknum tersebut, kata Rezky melalui Twitter pribadinya, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Namun, semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan, katanya. 2. PT Liga Indonesia Baru. PT Liga Indonesia Baru PT LIB, seolah tutup telinga dengan kritikan-kritikan banyak pihak terhadap jadwal pertandingan Liga 1. Mereka beberapa kali diminta untuk mengubah jadwal pertandingan agar tidak terlalu malam. Pertandingan terlalu malam akan mempersulit proses evakuasi jika terjadi hal diinginkan. Laga Piala Presiden 2022 antara Persib Bandung kontra Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sebelum musim ini bergulir sudah menjadi bukti. Namun PT LIB seolah tidak belajar dari kejadian pilu di GBLA tersebut. Laga dengan risiko tinggi tetap digelar pada malam hari. 3. PSSI. Tragedi Kanjuruhan sebetulnya hanyalah bom waktu karena PSSI tidak pernah mau belajar dari kesalahan. Permasalahan korban tewas di sepak bola Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. Selama ini, PSSI selalu memberikan solusi yang itu-itu saja. Sanksi yang tidak jauh berbeda terus ditujukan kepada klub atau panpel yang terlibat.
Namun alih-alih menimbulkan efek jera, kejadian serupa masih terus berulang di banyak tempat. Bahkan semakin marak, dan semakin besar jumlah korbannya. PSSI seolah enggan memikirkan solusi lain untuk setidaknya mencegah tragedi. 4. Panitia penyelenggara Panpel. Panitia penyelenggara seolah memegang peranan penting. Mereka sebetulnya sadar bahwa pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur itu memiliki potensi kericuhan. Karena itu, mereka sempat meminta untuk menggeser jadwal pertandingan. Namun setelah tahu bahwa permintaan mereka ditolak, Panpel tidak memikirkan solusi lebih lanjut atau rencana B. Panpel tetap menggelar pertandingan seperti biasa. Kesalahan lainnya adalah pencetakan tiket yang tidak sebagaimana mestinya. Kapasitas Stadion Kanjuruhan berjumlah 38.000 penonton, namun mereka malah mencetak 42.000 tiket. 5. Pihak kepolisian. Hal terakhir dan yang paling utama adalah penggunaan gas air mata di dalam stadion. Pihak kepolisian bersikeras bahwa penggunaan gas air mata sudah sesuai prosedur. Banyak laporan menyebut bahwa para polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun. Padahal penggunaan gas air mata di dalam stadion jelas-jelas menyalahi aturan FIFA. Tersangka kasus tragedi Kanjuruhan yang ditahan tersebut antara lain AHL sebagai Dirut LIB, A sebagai Ketua Panpel, SS sebagai Securit Officer, Wahyu SS sebagai Kabak Ops Polres Malang, H sebagai Deputi 3 dan Yon Brimob Polda Jatim dan BSA sebagai Samapta Polres Malang. Menurut Dedi, 6 tersangka tersebut ditahan di Mapolda Jawa Timur. Statusnya mereka sekarang sudah menjadi tahanan. Penahanan langsung dilaksanakan di Reskrim Polda Jatim, bebernya. Apa saja hukuman yang dijatuhkan Komdis PSSI ke Arema FC imbas tragedi Kanjuruhan? 1. Ketua Panpel tak boleh berkarir di sepak bola seumur hidup. 2. Petugas keamanan diberikan sanksi yang sama. 3. Arema FC dilarang mengadakan pertandingan. 4. Arema FC didenda Rp250 juta. Liga 1 dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MAD, menyatakan pemerintah memberikan izin untuk kelanjutan kompetisi BRI Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu akan digelar tanpa kehadiran penonton di stadion. Banyak sekali supporter kurang setuju dengan keputusan ini. Dikarenakan yang salah siapa dan yang kena getah semuanya. Ucap salah satu netizen. #Arema out jadi trending di kala itu. Dan yang trending saat ini adalah tweet Kaesang waktu menanggapi klubnya kalah dengan Arema. Tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang mendukung dan ada juga yang tidak terima, wajar saja namanya juga netizen. Menurut Mimin pribadi seharusnya Arema FC harus disangsi turun kasta seperti liga luar negeri, karena ini menyangkut ratusan nyawa. Tapi kita lupa, bahwa kita berada di negeri Wakanda, hukum hanya bikin tertawa apalagi kalau Anda menjabat wakilnya. Hahaha. Bagaimana menurutmu Sob? Salam sehat.